Lost in Panama. Tersesat di Panama. 2 gadis, 1 ransel, 0 jawaban. 2 gadis muda asal Belanda, penuh semangat dan impian besar. Berangkat ke Panama untuk pengalaman yang seharusnya menjadi petualangan seumur hidup. Namun perjalanan itu tiba-tiba berubah menjadi misteri kelam yang hingga hari ini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chris Kremers dan Lisanne Froon? Dan mengapa begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab? Mari kita telusuri kisah yang mengguncang dunia ini dan Anda sendiri yang akan memutuskan. Bersama saya Juan Angelo, hanya di Another Side. Sebelum kejadian, Chris Kremers, 21 tahun, dan Lisanne Froon, 22 tahun. 2 sahabat karib ini dari Amersfoort, Belanda. Mereka terbang ke Panama pada Maret 2014 untuk belajar bahasa Spanyol dan sekaligus menjadi relawan dalam program sosial. Semuanya terlihat berjalan sesuai rencana. Sampai mereka tiba di kota Phuket, wilayah pegunungan yang indah namun termasuk kota yang terpencil. Beberapa pekan setelahnya, tepatnya pada tanggal 1 April 2014, mereka memutuskan untuk mendaki jalur terkenal yang bernama El Pianista. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang pernah melihat mereka hidup-hidup. Hilangnya Chris dan Lisanne. Pihak keluarga mulai khawatir ketika Chris dan Lisanne tidak muncul dalam jadwal kegiatan mereka. Pencarian segera dilakukan oleh relawan lokal dan tim SAR Panama. Tetapi hasilnya nihil. Selama 10 hari tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Hingga 10 minggu kemudian, muncul sebuah petunjuk kecil yang mencengangkan. Penemuan yang membingungkan. Seorang penduduk lokal menemukan sebuah ransel berwarna biru mengapung di tepi sungai. Isi ransel itu mengerikan sekaligus membingungkan. Ransel itu dalam kondisi nyaris utuh, tetapi rusak karena terkena hujan atau lumpur. Dan anehnya, semua barang yang ada di dalamnya, termasuk 2 ponsel serta kamera digital, masih berfungsi. Tapi misteri yang sesungguhnya mulai terungkap saat pihak berwenang memeriksa isi ponsel dan foto-foto dari kamera mereka. Ya, dari sinilah teka-teki besar dimulai. Log telepon menunjukkan bahwa keduanya mencoba menghubungi nomor darurat 112 dan 911 atau 911 lebih dari 70 kali dalam beberapa hari setelah mereka hilang. Namun tidak ada satupun panggilan yang berhasil terhubung. Dan yang paling membingungkan adalah pada tanggal 8 April salah satu ponsel menyala tetapi tidak digunakan untuk melakukan panggilan. Dan selama beberapa hari setelah itu, hanya upaya menghidupkan dan mematikan ponsel yang terekam. Siapa yang memegang ponsel saat itu? Apakah salah satu dari mereka masih hidup? Atau apakah jangan-jangan ada orang lain dalam kasus hilangnya mereka? Sekarang fakta yang paling mengejutkan datang dari kamera digital mereka, yang pada malam tanggal 8 April sekitar 90 foto diambil secara acak selama lebih dari 3 jam. Di tengah hutan dalam keadaan gelap total. Sebagian besar tidak memperlihatkan apapun selain kegelapan dan dedaunan. Namun ada satu foto yang memperlihatkan rambut pirang, kemungkinan rambutnya Chris ya. Dan satu lagi tampaknya seperti batang tulang yang dipasang di batu. Apa maksud dari foto-foto ini? Apakah mereka mencoba memberikan petunjuk atau mereka sedang panik karena mencoba membuat sinyal dengan lampu kilat kamera? Mengapa begitu banyak foto? Tapi hampir semuanya tidak masuk akal. Penemuan tulang belulang. Jadi beberapa minggu setelah penemuan ransel, potongan tulang manusia mulai ditemukan di daerah sekitar lokasi tersebut. Termasuk sepatu hiking yang masih berisi sisa-sisa, ya, kaki manusia. Terus tes DNA mengkonfirmasi bahwa tulang itu milik Chris dan Lisanne. Namun kondisi tulang-tulang itu menimbulkan lebih banyak lagi pertanyaan. Contohnya nih ya, tulangnya Lisanne menunjukkan tanda-tanda normal seperti dekomposisi alami. Tapi tulangnya Chris itu bersih, putih, dan seolah telah diputihkan dan itu diduga dengan cairan kimia. Yang menjadi pertanyaan besar ialah siapa yang memiliki akses ke zat semacam itu di tengah hutan di Panama. Teori dan spekulasi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chris dan Lisanne di hutan Panama? Salah satu teori yang paling awal muncul dan paling masuk akal ya, itu adalah mereka tersesat, jadi mengalami kecelakaan dan akhirnya kehilangan nyawanya karena kelelahan, atau kelaparan, atau juga luka serius. Karena jalur El Pianista ini memang berakhir di titik hutan yang lebat dan menuruni lembah curam. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah jalur resmi berakhir, sangat mungkin mereka terjebak dalam kondisi ekstrim. Namun teori ini tidak didukung setelah detail teknis dan kronologis log ponsel serta foto dianalisis lebih dalam. Misalnya, mengapa salah satu ponsel masih menyala hingga 10 hari setelah mereka hilang? Ini menunjukkan bahwa seseorang, entah Chris, entah Lisanne, atau bahkan orang ketiga masih hidup dan berusaha mengakses perangkat tersebut. 10 hari loh ya. Dan lebih lanjut lagi,
Foto-foto yang diambil pada malam hari tanggal 8 April tersebut, sekitar seminggu setelah mereka hilang, itu memunculkan spekulasi yang gelap. Sebagian analisis percaya bahwa foto-foto tersebut adalah bentuk kode atau permintaan bantuan. Yang lain menyebutnya sebagai upaya psikologis untuk tetap waras di tengah ketakutan. Tapi ada juga yang menduga nih, mereka dipaksa mengambil foto sebagai bagian dari skenario yang lebih mengerikan lagi. Teori kedua jauh lebih mengganggu, kemungkinan keterlibatan pihak ketiga. Baik sebagai penculik, pelaku kekerasan, atau bahkan bagian dari jaringan kriminal lokal. Beberapa fakta mendukung ini adalah contohnya nih, seorang pendaki lokal pernah menyebutkan bahwa jalur El Pianista dikenal rawan dan sering dilewati oleh penyelundup atau pelintas ilegal menuju perbatasan Costa Rica. Ada laporan dari warga sekitar yang mengklaim melihat dua orang perempuan asing, dibawa oleh seseorang setelah tanggal mereka dilaporkan hilang. Dan hingga kini, pemandu lokal yang kabarnya sempat bertemu mereka sebelum pendakian tidak pernah benar-benar diwawancara secara serius oleh pihak berwenang. Mengapa? Nah, teori yang ketiga yang tak kalah kontroversial adalah adanya kelalaian atau bahkan kemungkinan penutup-nutupan dari pihak berwenang Panama. Bayangkan aja, hampir semua barang penting dalam kasus ini ditemukan oleh warga sipil, bukan oleh tim pencari resmi. Bahkan tas ransel yang ditemukan dalam kondisi terlalu rapi itu lengkap dengan ponsel yang kering dan masih berfungsi di dekat sungai yang deras alirannya dan lembab. Aneh kan? Dan kondisi tulang kris yang berwarna putih bersih dan tanpa jaringan lunak membuat ahli forensik Belanda mempertanyakan apakah tulang itu terpapar bahan kimia. Jika iya, siapa yang membawa bahan kimia ke tengah hutan dan buat apa? Jadi 3 teori tadi, 3 jalan cerita yang sangat berbeda tadi, tapi punya satu kesamaan, yaitu tidak adanya jawaban yang pasti. Tersesat, diculik, atau ditutupi. Atau ketiganya jangan-jangan saling berkaitan. Kebenaran mungkin terkubur jauh di antara pepohonan Panama. Atau mungkin seseorang masih tahu sesuatu dan memilih untuk diam. Pertanyaan untuk kalian para penonton. Kasus Kris Kremers dan Lisane Froon ini bukan hanya tentang 2 gadis yang hilang. Ini adalah kisah tentang bagaimana misteri, ketidakadilan, dan kurangnya jawaban bisa menghantui sebuah keluarga dan seluruh dunia. Apa pendapat kalian tentang cerita barusan? Apakah ini murni kecelakaan tragis, atau bahkan ada kebenaran yang belum diungkapkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan teori kalian kira-kira kenapa nih yang terjadi, apa sih yang terjadi sama mereka, dan pandangan kalian jika kalian tahu informasi yang mungkin bisa memberi titik terang pada misteri ini. Kita nggak pernah tahu apakah kebenaran akan terungkap atau tidak, tapi setidaknya suara kita bisa jadi awal dari pencarian keadilan yang belum selesai. Jika kalian menyukai cerita-cerita misteri semacam ini, kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira cerita apa lagi yang akan dibahas di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow akun media sosial kami untuk mengikuti video-video terbaru berikutnya. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.